Jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Senin pekan biasa ke-28, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Kita merenungkan bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 1 sampai 7 dan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Manusia zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan orang-orang sezaman Yesus. Kita sering berkata, Tuhan, tunjukkan tanda-Mu, tunjukkan bahwa Engkau sungguh ada. Kita ingin sesuatu yang spektakuler, mujizat, kesembuhan luar biasa, berkat yang melimpah. Seolah-olah hanya dengan itu baru kita yakin bahwa Tuhan bekerja. Namun Yesus hari ini menegur orang-orang yang menuntut tanda. Dia katakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tapi tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa Yesus berkata begitu keras? Karena dia tahu mereka tidak benar-benar mencari Tuhan, tetapi hanya ingin bukti lahiriah untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Yesus menyebut tanda Yunus, yakni pertobatan. Nabi Yunus diutus ke kota Niniwe, dan orang-orang di sana sungguh menyesal atas dosa mereka. Mereka berpuasa, bertobat, dan berubah. Itulah tanda yang dikehendaki Allah. Bukan api turun dari langit, bukan mujizat besar, tapi hati yang kembali kepadanya dengan tulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mau mengajak kita semua melihat bahwa tanda terbesar bukanlah keajaiban di luar sana, tetapi perubahan di dalam hati kita. Bila kita mulai memaafkan orang yang selama ini kita benci, bila kita mulai setia dalam doa, bila kita mulai berkata jujur dan berbuat kasih tanpa pamrih, itulah tanda bahwa Allah sungguh bekerja di dalam diri kita. Santo Paulus dalam bacaan yang pertama juga mengingatkan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, umat yang hidup dalam rahmat, yang mengatakan bahwa Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, Yesus sendiri adalah tanda keselamatan. Dalam diri Yesus, Tuhan Allah menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kita manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak perlu memberikan kita tanda-tanda ajaib. Salib Kristus sudah cukup menjadi tanda terbesar cinta Allah. Di sana kasih Allah bersinar terang. Di sana pula kita diajak bertobat dan hidup secara baru. Maka hari ini, mari kita berhenti untuk menuntut tanda dari Tuhan, tetapi sebaliknya kita mesti menjadi tanda kasih Tuhan bagi sesama kita. Kita menjadi tanda pengampunan di tengah kebencian, tanda harapan di tengah kesedihan, tanda iman di tengah ketidakpastian. Yesus tidak lagi perlu menunjukkan tanda, karena kita sendirilah yang dipanggil menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian semua memberikan kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.